Oke, di materi kita yang ketujuh, itu temanya adalah mengenai jenis-jenis pembiayaan ya. Nah, pembiayaan itu kalau di bank konvensional itu istilahnya adalah kredit ya, atau pinjaman gitu. Kalau di bank syariah istilahnya adalah pembiayaan. Oke, mungkin sedikit saya reminder mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Nah, mungkin bagi yang baru join ya, kita belajar atau di UMB khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, kenapa ada mata kuliah perbankan syariah gitu ya. Karena memang industri ini sedang berkembang cukup eksponensial, cukup pesat, pertumbuhannya cukup tinggi, nggak hanya di Asia atau hanya negara-negara Muslim, tapi juga di seluruh dunia gitu ya. Bahkan pusat studi keuangan syariah itu adanya di UK justru ya, di Inggrisnya. Kemudian apa namanya, kita juga belajar perbankan syariah ini kaitannya dengan ekonomi, ya kan? Karena memang ada concern yang mungkin eh, apa 1-2 dekade belakangan mungkin kita masih agak alergi dengan istilah riba gitu ya. Nah, tapi sekarang-sekarang istilah ini sudah makin biasa terdengar di sekitar kita ya, karena memang sekarang apa namanya krisis ya ekonomi itu sudah seperti sebuah siklus yang terjadi secara berkala gitu ya. Krisis Asia 98, kemudian krisis global tahun 2008 ya. Nah, itu krisis-krisis yang dipicu oleh eh, apa finansial ya, dari apa instrumen-instrumen keuangan konvensional ya, yang dimana agak sedikit berbeda dengan krisis yang saat ini mungkin masih kita hadapi, yaitu karena dipicu oleh pandemi ya. Oke, sedikit saya ingatkan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, di mana bank syariah investasinya adalah ke perkara-perkara yang halal ya, sedangkan di bank konvensional tidak ada batasan, bebas ya. Jadi di bank syariah tidak bisa membiayai pabrik minuman keras misalkan ya gitu, atau semacamnya gitu ya. Jadi khusus untuk investasi yang tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum syariah. Kemudian prinsipnya di bank syariah bagi hasil jual beli atau sewa, sedangkan di bank konvensional memakai perangkat bunga. Kemudian orientasinya di bank syariah selain profit juga tolong menolong, di mana secara normatif di bank konvensional hanya profit. Kemudian di bank syariah hubungannya adalah kemitraan, di bank konvensional adalah hubungan debitur dengan kreditur. Bisa membedakan lagi adalah di bank syariah ada fatwa ya, atau ada ini ada dewan pengawas ya, ada dewan pengawas syariah yang ini masuk ke dalam struktur manajemen, top manajemen ya, sedangkan di bank konvensional tidak ada dewan sejenis. Kemudian secara dasar hukum sama-sama mengacu kepada hukum positif, hukum negara, undang-undang, peraturan BI, peraturan OJK, dan KUHP. Ya, yang membedakan adalah di bank syariah juga menggunakan hukum-hukum syar'i yang berdasarkan dari Al-Qur'an, ya, hadis, ijma, dan juga kias. Ya, Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis adalah sabda atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW, dan ijma ulama adalah kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian operasional perbankan syariah ya, secara aktivitas operasional sama dengan bank konvensional, bahwasanya di bank syariah juga mereka menghimpun dana dari masyarakat ya, dari istilahnya dalam ekonomi dari surplus unit ya, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat atau istilahnya defisit unit, yang dimana bank syariah mengambil spread ya, spread margin. Kalau misalkan bank syariah memberikan bagi hasil setara ya, setara dengan 2% kepada nasabah pendanaan ya, pada nasabah tabungan giro deposito. Nah, kemudian di sisi penyaluran kredit, penyaluran pembiayaan, misalkan bank syariah mengambil margin ya sebesar 12% gitu ya, sehingga diharapkan dapat keuntungan atau dapat spread ya, keuntungan kotor sebesar 10% tadi ya, spreadnya dari 2 versus 12 misalkan. Kemudian ada juga pelayanan jasa sama dengan bank konvensional ya, ada jasa transfer ya, clearing, RTGS, bank garansi, LC, SKBDN, atau yang lain sebagainya ya. Kalau teman-teman mungkin di kerjaannya adalah bagian finance, mungkin sering ya melakukan transaksi perbankan ya dengan bank garansi, LC, ataupun SKBDN. Kemudian yang menjadi pembeda adalah bank syariah juga sebagai pengelola fungsi sosial seperti mengelola dana zakat ya, mengelola dana zakat, dan penerima ziswaf ya, dana ziswaf. Kemudian secara akad ya, di bank syariah akad induknya ini sudah kita bahas di tatap muka virtual pertama. Ada akad tabaru, ada akad tijarah ya. Akad tabaru adalah akad yang sifatnya tolong menolong ya, atau non profit. Kemudian tijarah adalah yang profit oriented. Jadi di akad tabaru ini tidak boleh mengambil keuntungan ya. Kemudian yang komersil adalah akad tijarah ini yang boleh mengambil keuntungan. Nah, akad-akadnya ya, kalau yang non profit ya atau tabaru itu ada qard ya, talangan, kemudian ada wadiah, wakalah, kafalah, hawalah, hibah, dan wakaf ya. Kemudian di yang tijarah atau yang untuk profit
Ya, akad induk profit ini dibagi dua lagi ya, secara sifat atau secara karakteristik. Ada NCC ya, Natural Certainty Contract, dan NUC ya, Natural Uncertainty Contract ya, NCC dan NUC. Nah, bedanya apa? NCC ini karena dari kata-katanya adalah certain ya, sesuatu yang pasti, sesuatu yang fix gitu ya. Maka model pembayarannya ataupun model angsurannya adalah juga fix ya. Sedangkan yang di uncertainty sesuai dengan namanya ya, tidak pasti, ini adalah karakteristik pembayarannya atau apa, angsurannya adalah uncertainty ya, nggak pasti. Jadi bulan ini bisa 10 juta angsurannya per bulan, ya bulan depan bisa 8 juta, ya bulan depannya lagi bisa 12 juta. Nah, yang biasanya NUC ini adalah kontrak ataupun akad yang untuk usaha ya, usaha yang untuk yang produktif ya, karena mengikuti dengan pendapatan si pelaku usaha ya kan. Misal tukang somai omsetnya kita proyeksikan sebulan dia dapat omset 10 juta gitu ya, angsurannya kita buat 20%-nya ya, 20% dari 10 juta ya, katakanlah 2 juta angsurannya per bulan. Nah, ketika pendapatan si tukang somai turun gitu ya, jadi setengahnya, katakanlah ekstrim ya, bulan ini sepi karena PPKM misalkan hanya dapat 5 juta gitu ya, maka si tukang somai membayar angsurannya ke bank syariah juga ikut turun ya, 20%-nya dari 5 juta ya, yaitu 1 juta. Jadi yang diikat adalah rasionya atau nisbahnya, tapi bukan nominalnya. Sedangkan yang di natural certainty contract NCC yang fix itu adalah contohnya misalkan angsuran KPR ya. Kalau mungkin di bank konvensional kita banyak temukan sistem angsuran yang floating gitu ya, dia mengikuti suku bunga. Ya, ketika suku bunga naik maka angsuran kita juga naik ya. Tapi kalau suku bunga turun ya, nah angsuran kita belum tentu juga turun gitu ya. Nah, kalau di bank syariah dengan kontrak NCC ini contohnya salah satunya jual beli KPR, itu rumah KPR ya, angsurannya adalah pasti atau fix gitu ya. Jadi kalau per bulan katakan angsuran 5 juta ya sampai lunas, itu terus sudah tetap di awal gitu ya. Walaupun ada krisis, kenaikan suku bunga dan hal force major lainnya ya, tapi angsurannya adalah fix, tetap sesuai dengan kesepakatan di awal ya. Karena sifatnya ada jual beli. Oke. Nah, materi yang hari ini akan kita pelajari adalah mengenai jenis pembiayaan. Pembiayaan itu tadi di awal sudah saya sampaikan adalah kredit ya, atau pinjaman lah gitu ya kalau istilah konvensionalnya. Ya, nah di bank syariah istilahnya adalah pembiayaan, di mana pembiayaan yang sifatnya komersial ini dibagi menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah pembiayaan investasi. Ya, yang kedua adalah pembiayaan modal kerja. Yang ketiga adalah refinancing, dan yang keempat adalah project financing. Nah, sekilas ya, pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang sifatnya relatif jangka panjang ya, yang mungkin jangka waktu kreditnya, termnya itu bisa 5 sampai 12 tahun umumnya ya. Walaupun sekarang sudah banyak juga bank yang kuat membiayai sampai 15 bahkan 20 tahun ya, tapi masih sangat jarang ya. Umumnya di 5 sampai 12 tahun. Kemudian tujuannya pembiayaan investasi ini adalah untuk beli aset ya, untuk beli aset atau istilahnya adalah capital expenditure ya, atau belanja modal gitu ya, untuk beli beli alat berat ya, untuk beli gedung ya, beli pabrik dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua adalah modal kerja. Nah, modal kerja ini adalah jangka waktunya umumnya atau tenor pembiayaan atau tenor kreditnya umumnya pendek, berkisar 1 bulan sampai dengan maksimal 1 tahun biasanya ya, sesuai dengan cash cycle ya, siklus usaha nasabah gitu ya. Nah, di mana pembiayaan modal kerja ini tujuannya umumnya adalah untuk membiayai operasional expenditure OPEX ya. Kalau tadi investasi adalah CAPEX, kalau yang modal kerja ini adalah OPEX. Nah, terapannya di sektor usaha misalkan adalah dia membiayai AR-nya ya, piutangnya. Ya mungkin kita sebagai penambang batu bara ya, perusahaan kita ya, kontraktor penambang batu bara. Gitu. Kita sebagai kontraktor sudah kerja gitu ya, pekerjaan kita sudah selesai, mau kerja ke tahap berikutnya lagi ya kan. Tapi kita dibayar itu tempo misalkan ya. Bohir kita, pemberi kerja kita atau customer kita itu ngasih kita tempo katakanlah 1 bulan ya, atau 2 bulan bahkan gitu ya. Nah, untuk menutupi celah ini ya kan, ada bolong duit kita belum kembali sedangkan kita sudah kerja lagi. Nah, untuk mengisi kekosongan ini maka
bank syariah masuk untuk menutupi modal kerja untuk periode berikutnya gitu ya. Contoh sederhananya gitu. Makanya siklusnya pendek. Ketika nanti udah dibayar, direalisasikan oleh bohir ataupun customer, ya maka nasabah juga harus melunasi fasilitas modal kerjanya ke bank syariah. Oke, kemudian jenis pembiayaan yang ketiga itu refinancing atau pembiayaan ulang. Jadi nasabah atau kita sudah punya aset misalkan ya. Kita butuh uang, kita butuh dana untuk ekspansi, untuk kegiatan operasional lainnya misalkan ya. Nah, itu kita refinance ya, atau kita sekolahin tuh bahasanya aset kita ya apa ya untuk hal-hal yang produktif untuk ekspansi bisnis ya. Tapi basisnya adalah kita punya aset yang bisa di refinance ya, bisa dibiayain ulang. Saya mau nanya boleh Pak? Ya, silakan. Di bank syariah juga ada kayak refinancing gitu ya Pak modelnya? Ada. Ada programnya Pak? Ada, secara jenis pembiayaan sama kan di konvensional juga investasi ada, modal kerja ada, refinancing ada, bahkan project financing juga ada. Gitu. Ada pengalaman di itu di refinancing? Enggak, kemarin saya kebetulan juga lagi mau refinancing ya Pak. Saya nyari bunga suku bunga yang paling muda, yang paling rendah. Oh. Ternyata untuk yang umur yang orang sudah berumur itu yang paling oke banget lah, yang paling bisa dan oke banget itu saya cuma si IMB aja gitu loh. Oh. Soalnya yang penjaminnya orang yang mau mengajukan ini umurnya sudah 64 Pak gitu. Apa yang dia mau refinancing apa? Objeknya apa? Jadi dia mau dia punya rumah, dia taruh sertifikat rumahnya itu untuk direnovasi. Direnovasi kembali rumah itu gitu. Mau renov, jaminannya rumah gitu ya? KPR renov sih, ada yang namanya KPR renov, ada juga namanya produk refinancing juga gitu. Iya. Oh, lebih ke retail ya? Iya. Nah, kalau itu biasanya dilihat tuh sumber cash flow-nya dari mana? Dia udah pensiun ya? Bapak itu nggak bisa pensiun Pak, soalnya jenjang karirnya nggak bisa, kerjaannya nggak bisa pensiun. Dia seorang surveyor kapal. Oh, surveyor kapal. Sampai masih naik kapal masih bisa Pak gitu. Apalagi di Indonesia cuma 3 orang aja yang ada job kayak dia. Iya, ini ya bikin kayak laporan pengedokan kapal gitu bukan? Bukan, jadi setiap kapal itu ada terminnya juga, ada waktunya. Jadi setiap kali dia docking, waktunya harus perpanjang izinnya supaya dicek, disurvei lagi, dan aman, semua nggak terbakar, nggak apa. Iya. Oh, jadi untuk pengedokan ya, docking kapal? Iya, untuk izinnya dia. Oh, oke. Nah, satu lagi itu makanya Pak. Iya. Bank syariah dia bunganya bisa lebih, mungkin nggak bank syariah bunganya lebih rendah daripada bank konvensional yang terkenal itu Pak? Mungkin karena pertama kalau kita lihat sekarang kan ada fenomena merger bank syariah tuh, BSI contohnya ya, BSI. Nah itu sumber dananya kan BUMN biasanya kuat lah dananya, dana apa perusahaan BUMN lain ataupun dana Pemda biasanya di situ. Ya, nah ini biasanya lihat aja kalau struktur cost-nya aja. Kalau banyak orang yang nyimpen duit di situ, otomatis mereka nyalurin ke kredit juga lebih murah gitu. Kalau saya rasa sih kayak BSI gitu kuat. Kemudian di tempat saya ya, ini bukan promosi ya, di Bank Muamalat ya. Bank Muamalat juga belum lama kan BPKH masuk, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, artinya likuiditas bank semakin banyak, dia kan PR-nya tinggal nyalurin kan. Nah, nyalurin itu kalau mahal-mahal juga istilahnya targetnya nggak tercapai kita gitu. Nah, makanya biar ada 5,8% Pak untuk refinancing. Refinancingnya apa, rumah ya? Iya, rumah. Nah, kalau rumah emang masih belasan angkanya ya. Masih belasan kan, BRI aja soalnya 10 Pak. Di mana? BRI aja 10. BRI 10, CIMB 6,8. Oke, nah cuman iya benar. Cuman hati-hati gini, kadang hitungan bunga ya atau di syariah istilah margin itu ada yang misalkan dia 6,5 gitu, tapi itu flat bukan efektif. Ya kan, nah artinya kalau flat harus dikali 2 dulu. Sebenarnya dia 6,5 kali 2 gitu, 13% sebenarnya gitu. Nah makanya kalau ada 10 tapi efektif sama 6,5 tapi flat, ya pilih yang 10 efektif. Ini aja dipastiin lagi, karena banyak juga tuh, nggak hanya nasabah perorangan, nasabah saya korporasi pun juga mereka banyak yang quote and quote kayak ketipu gitu. Maksudnya kita dikasih ini Pak 8,25 gitu kan, nah pas kita cek tapi dia juga nggak yakin kok, tapi murah muamalat nih walaupun katakanlah 11 atau 10 gitu. Nah pas kita hitung balik ya ternyata mereka lebih mahal ya karena flat tadi gitu, bukan efektif. Murah di depan, di belakang baru dihajar. Enggak, itu sebenarnya dari depan udah mahal. Jadi hitungan flat itu kali 2 gitu, kayak ini yang angsuran KTA kan tuh per bulannya flat, tapi dia ya model ininya apa ya, model pokoknya kan kayak segitiga gitu ya.
Ya nanti dipastiin aja ke misalkan di info di webnya atau ke marketingnya ini 6,5 tuh flat atau efektif gitu. Ya Pak. Kalau yang Makasih banyak Pak. pokoknya flat udah tinggalin aja lah. Itu cuman promo aja. Ya, makasih Pak. Siap, sama-sama. Oke, lanjut ya. Tadi refinancing ada juga yang punya pengalaman untuk refinancing retail ya rumahnya. Oke, kemudian jenis pembiayaan lainnya adalah project financing. Nah, project financing ini adalah nasabah ingin membangun sesuatu tapi dari nol ya, belum ada wujudnya. Kalau tadi refinancing kan dia udah punya rumah dulu, udah punya gedung dulu, kemudian mau disekolahin istilahnya lah ya gitu ya, ke bank ya, bank syariah misalkan. Nah, kalau project financing ini barangnya belum ada gitu ya, mau bangun kebun tapi baru punya land banknya aja, baru punya tanahnya. Ya kan, masih butuh bibit, masih butuh jasa kontraktor, kemudian masih perlu pemupukan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau bank masuk di fase itu, di fase membangun, berarti itu adalah jenis pembiayaan yang project financing. Jadi dari nol ya. Oke. Itu jenis pembiayaan nih secara bisnisnya ya, jenis-jenisnya ada 4 macam lah kurang lebih. Ya, kemudian masuk ke yang pertama investasi ya. Secara akadnya di bank syariah itu ada 3 ya yang umum dipakai untuk pembiayaan investasi. Yang pertama adalah MMQ. Ya, MMQ ini adalah musyarakah mutanakisoh ya, atau sebenarnya ini juga MMQ ini adalah refinancing juga sebenarnya. Jadi refinancing sendiri itu bisa dikategorikan sebagai pembiayaan investasi gitu ya. Cuman ada beberapa teori ataupun konsesi umum lah ya yang membedakan atau memisahkan antara pembiayaan investasi dengan refinancing sendiri. Padahal prakteknya refinancing itu juga adalah umumnya adalah investasi karena pengembaliannya adalah jangka panjang angsurannya. Gitu. Kemudian akad lainnya adalah murabahah ya. Murabahah kalau yang di pertemuan pertama masih ingat sudah nyimak, murabahah adalah jual beli ya, jual beli. Ya mungkin yang sedikit bedanya dengan bunga kalau di bank syariah adalah yang diberikan kepada nasabah sebenarnya adalah barang gitu ya. Makanya bank-bank syariah di Timur Tengah itu di banking hall-nya itu justru banyak display-display mobil gitu ya, atau miniatur rumah ataupun properti yang siap dijual. Jadi mereka udah punya barangnya, memang yang dijual adalah barang gitu ya. Jadi konsepnya sama kayak toko kelontong ya. Katakanlah beli di agen harganya 100 gitu ya. Kemudian dia beli, bank syariah beli, dijual lagi kepada end user dengan harga 150 gitu. Tapi dibayarnya dicicil. Nah, ini mungkin sedikit yang teknis yang membedakan antara jual beli dengan riba lah ya, yang dilarang secara syariat gitu ya. Dimana salah satu ibro atau pelajarannya adalah ya di jual beli ini ada usaha di dalamnya ya. Jadi nggak hanya pasif membungakan uang, tapi ada usaha dan juga memberikan multiplier efek kepada sektor-sektor ataupun pihak-pihak lainnya gitu ya. Oke, kemudian ada akad yang lain juga ijaroh muntahiyah bitamlik IMBT. Ini seperti financial lease ya. Jadi leasing tapi di akhir periode ya itu barangnya adalah menjadi milik milik nasabah gitu ya. Nah, ini adalah financial lease ya, atau di syariah istilahnya IMBT ya, ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau yang operating lease yang hanya mereka sewa, kemudian di akhir periode banknya tuh barangnya dikembalikan ke bank syariah, gitu itu disebut akadnya adalah ijarah. Ya, beda I dan IMBT ya. Kalau IMBT financial lease, yang I aja, ijarah aja, itu adalah operating lease yang barangnya harus dikembalikan. Oke, kemudian yang modal kerja yang kedua ya, akad-akadnya umumnya dipakai adalah mudarobah, murabahah, dan musyarakah ya. Yang tadi murabahah konsepnya sama ya, jual beli barang ya. Cuman yang ini yang dijual belikan adalah barang-barang yang sifatnya short term tadi ya, untuk mendukung aktivitas OPEX ya. Misalkan beli spare part-nya ya, kemudian alat-alat ataupun unit-unit pendukung lain gitu ya. Maka pakai akad murabahah. Nah, kemudian akad lain ada mudarobah dan musyarakah. Intinya kedua akad ini mirip ya, di mana kita atau bank syariah menanamkan modal ke nasabah, ya tinggal nanti hasilnya yang dibayar ke bank syariah adalah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Jadi seperti case-nya tukang somai tadi ya, yang ketika pendapatan 10 juta, ya maka diambilnya 20%-nya dari 10 juta. Ya, kalau turun 5 juta tetap 20%-nya. Jadi yang diikat adalah persentase dari pendapatannya ya, bukan persentase dari utangnya gitu ya. Oke, kemudian nah yang membedakan kalau mudarobah yang atas ini ya, nah bank syariah itu dia menanamkan porsi injek modalnya 100% ya, jadi semua modalnya modal bank ya, nasabah cuma modal keahlian usaha gitu ya. Bank syariah yang modalin 100%. Nah, kalau yang musyarakah yang paling bawah
itu bank syariah porsinya hanya 70-80%. Yang 20-30% itu adalah porsinya nasabah. Jadi nasabah selain punya keahlian tentunya, nah di sini juga nasabah harus punya ya semacam ini ya, uang muka ataupun modal ya, modal yang bisa mendukung operasionalnya. Oke, kemudian yang refinancing ya, umumnya yang sudah dipakai di bank syariah sekarang adalah yang MMQ ini ya, musyarakah mutanakiso. Ya, kalau al-bai wal istijar atau al-bai lil MMQ ini masih jarang ya, tapi pada prinsipnya ini mirip-mirip sebenarnya ya. Nah, bedanya kalau yang al-bai wal istijar ini adalah seperti sell and purchase gitu ya. Jadi apa namanya, bank syariah ya, beli barang ya, beli barang, kemudian disewakan kembali kepada nasabah ya, atau nasabah juga boleh yang beli barang, pengadaannya dari nasabah dulu, kemudian di refinancing ya, barangnya disewakan kembali, ya dijual kepada bank syariah, kemudian disewa kembali ya, mirip-mirip ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah project financing, biasanya pakainya akadnya istisna ya, musyarakah dan ijarah mauzufah fizimah gitu. Jadi di project financing ini tadi ya, yang bangun dari nol itu bisa pakai akadnya. Kalau yang musyarakah tadi juga mirip ya, jadi bank syariah memberikan modal 70-80%, kemudian berbagi hasil, itu bisa juga dengan skema itu ya. Kemudian skema atau akad lainnya yang biasa digunakan adalah istisna ya. Jadi istisna ini adalah salah satu akad turunannya jual beli gitu ya, sama jual beli juga, konsepnya toko kelontong sama tadi ya, beli barang kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah ditambah dengan margin ya, jadi dikasih barang. Nah tapi istisna ini barangnya belum ada ya, baru pesen gitu, jadi baru pesen atau bank syariah baru bangun. Nah biasanya dalam akad istisna ini bank syariah harus gandeng pihak expert ataupun konsultan ya. Misalkan bank syariah diminta bangun gedung ya, tentunya kan mungkin nggak punya expertise di situ gitu ya, atau belum punya SDM di bidang itu. Nah, maka bank syariah gandeng dengan kontraktor yang bonafit sehingga bisa memenuhi spek yang diminta oleh nasabah gitu ya, by progress ya, sehingga kemudian inilah yang dilakukan, progress inilah yang dilakukan jual beli ya, jual belinya bertahap gitu ya. Ya, kemudian ijaroh mauzufah fizimah ini mirip-mirip ya, nasabah kalau dalam yang akad ini nasabah sudah punya duitnya gitu ya, nah tinggal minta dibangunin oleh bank syariah gitu ya. Ini kalau secara konteks akad mirip lah kalau kita pakai biasanya GoPay gitu ya, kita udah punya duit, kita mau pesen ya, pesen sesuatu, kita mau mengambil manfaat dari sesuatu ya, tapi udah ngasih duit dulu, udah bayar dulu, baru dapat manfaat belakangan ya, kurang lebih itu. Oke, ini pembiayaan investasi secara normatif gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ya imbalan yang diharapkan adalah keuntungan dalam bentuk finansial, kemudian badan usaha umumnya bertujuan memperoleh keuntungan berupa uang ya. Nah sedangkan jadi bukan bukan semacam yayasan atau apapun yang non profit gitu ya, karena memang ini bisnis ya, umumnya ada proyeksi cash flow di situ ya untuk pengembalian. Oke, kemudian kategori investasi ya, dalam pembiayaan investasi ini kita ataupun bank syariah itu bisa membiayai investasi di komponen, dalam komponen aktiva lancar bisa ya, kemudian di aktiva tetap, beli gedung, beli mesin ya, beli pabrik dan lain sebagainya itu juga bisa. Dan juga kita juga bisa beli efek ataupun surat berharga ya, biasanya ini gandeng dengan perusahaan-perusahaan komoditi gitu ya, semacam ICDX gitu ya, ataupun ya perusahaan-perusahaan komoditas lain ya, tapi dalam bentuk sekuritisasi gitu ya, itu bisa. Kemudian tujuan dari pembiayaan investasi ini intinya tadi ya, untuk capex, untuk belanja barang modal jangka panjang ya. Ya breakdownnya bisa untuk proyek baru, bisa untuk rehab, modernisasi, ekspansi bisnis ataupun relokasi proyek yang sudah ada. Ketentuannya umumnya pasti dilakukan penilaian atas proyek ya, apakah memenuhi prinsip-prinsip prudensial banking ya, prinsip kehati-hatian perbankan. Kemudian umumnya juga pembiayaan investasi itu punya AMDAL, biasanya bikin AMDAL di awal ya, karena untuk memenuhi legalitas dan juga dari sisi lingkungannya gitu ya, harus tidak menyalahi aturan gitu.
Nah, umumnya jangka waktu pembiayaan maksimal 12 tahun. Tapi ya ada case-case tertentu yang lebih dari 12 tahun. Ya. Misalkan biasanya panjang-panjang apa? Jalan tol gitu ya. Itu biasanya lebih dari 12 tahun karena BP-nya lama ya kan. Jadi semakin lama BP atau payback period, maka bank juga kasih jangka waktu pembiayaan yang lebih rileks dari itu, lebih panjang ya. Kalau baru diproyeksikan BEP 15 tahun, bank paling nggak kasih 16 ya, udah paling cepat gitu, 16 atau 17 tahun atau ke atas gitu ya. Nah, tinggal banknya appetite di situ atau enggak, banknya mau nggak, kuat nggak, biayain panjang banget gitu kan. Gitu. Bank kan kalau pengennya sebenarnya yang cepat, ya marginnya besar ya gitu-gitulah ya, dari sisi bisnisnya arahnya ke situ. Kemudian ketentuan lainnya adalah harus bankable ya kan, ada persyaratannya dipenuhi, ya jaminannya ada, ya, ataupun aspek-aspek lainnya yang diatur secara hukum positif. Nah, modal kerja nih investasi, kemudian modal kerja itu dibagi dua. Ada modal kerja yang permanen, yang evergreen, ya, yang ini jadi ya jadi mirip-mirip investasi gitu ya. Sumber pelunasannya adalah dari general income ya, dari pendapatan secara umum. Kalau yang tadi yang by invoice atau PO yang di Bank Syariah untuk menambal ya kegiatan OPEX nasabah itu adalah modal kerja seasonal di mana sumber dana pengembaliannya itu juga jangka pendek. Ya, setelah invoice dibayar oleh customer, oleh bohir, oleh pemberi kerja, maka nasabah juga harus segera melunasi ke Bank Syariah. Jangan kelamaan gapnya karena banyak ya pengalaman eh, apa namanya banyak yang dikasih pembiayaan modal kerja jangka pendek, tapi karena nominalnya kegedean kadang-kadang ya, kegedean dan juga eh, ketika udah dibayar dari customer itu malah langsung dilunasin ke Bank Syariah, ada miss di situ. Nah kadang perusahaan tuh suka jajan ya, suka quote and quote suka bandel, suka usaha di lini lain lah, beli properti kayak gitu-gitu jadi jangka panjang. Nah ini akibatnya sangat fatal gitu ya, karena banyak perusahaan atau bisnis yang saya perhatikan itu bangkrut bukan karena bisnisnya nggak bagus ataupun marketnya nggak ada ya, tapi banyak yang gagal justru karena tidak mampu ya atau tidak menguasai hal ini nih dalam mengatur cash flow gitu ya. Mana sumber-sumber dana yang jangka pendek harusnya juga dikembalikan jangka pendek, mana sumber-sumber dana panjang yang itu bisa dikembalikan dalam jangka waktu panjang. Ini kadang-kadang ketukar-tukar, kecampur-campur. Kalau pemegang sahamnya nggak kuat ya atau nafasnya nggak panjang cash flow-nya ya maka bisa ya kemungkinan besar perusahaan akan tutup ya karena cash flow-nya mismatch. Nah ini banyak kejadian. Oke, unsur modal kerja ini cash to cash cycle ya teman-teman juga ya ini kelas karyawan mungkin sudah paham gimana kalau perusahaan bisnis yaitu ya mulai dari kas kita ngeluarin duit, perusahaan ngeluarin duit, beli bahan baku, kemudian bahan baku tadi diproses sudah jadi barang jadi dijual ke customer ya. Nah dari customer umumnya belum tentu dibayarnya cash ya, umumnya tempo. Gitu. Walaupun kita beli bahan bakunya juga tempo, tapi kalau di sisi AR atau piutangnya lebih panjang temponya, ya kan? Nah, maka artinya perusahaan itu butuh suntikan modal kerja ya untuk untuk memutar bisnisnya ya di ke cycle berikutnya. Gitu ya. Nah, makanya di unsur modal kerja ini ada kas, persediaan, dan piutang dagang. Oke, kemudian alokasi modal kerja. Ya, alokasi modal kerja. Nah, kita bisa masuk tadi ya kalau yang saya contohin itu bisa masuk AR-nya ya. Kita udah atau nasabah tuh udah kirim invoice atau tagihan kepada customer ataupun kita bisa masuk di awal mulai dari beli barangnya, dari inventory-nya itu kita udah masuk Bank Syariah gitu ya. Tapi umumnya bank lebih senang masuk ke AR-nya gitu ya. Karena tinggal nagih gitu ya. Kalau ke inventory-nya kan beli dulu, diolah dulu ya. Ya belum nanti ada resiko inilah ya. Ada resiko ketika memproses dari barang inventory sampai jadi AR itu kan masih ada proses yang harus dilewati ya. Biasanya bank lebih prefer untuk biayain AR-nya yang masuk dari conversible-nya. Oke, ini nanti rumusnya juga ada ditanya ya untuk UAS walaupun nanti saat tatap muka virtual 15 akan saya ulang lagi ya, tapi secara umum cara menghitung kebutuhan modal kerja nasabah atau modal kerja perusahaan nih mindsetnya agak-agak korporasi gitu ya. Kerja perusahaan itu ada 4 metode ya. Metode pertama adalah working capital asset di mana rumusnya adalah total asetnya ya. Jadi nanti ada laporan keuangan disajikan. Nah, diminta untuk menghitung kebutuhan modal kerja nasabah dari 4 rumus ini ya. Working capital asset atau WCA, kemudian GWC, gross working capital, yang ketiga net working capital atau NWC. Ini yang umum, yang familiar kita pelajari di mata kuliah manajemen keuangan ya. Nah, kemudian ada modal kerja investasi ya, atau working investment
WI. Jadi rumusnya kalau yang BCA itu total asetnya semuanya dianggap sebagai modal kerja. Kemudian gross working capital GWC hanya diambil aset lancarnya saja. Kemudian lebih konservatif lagi perhitungan net working capital, ya aset lancar tadi yang di GWC itu masih harus dikurangi dengan total utang lancar, gitu ya, karena sudah dianggap aset lancar tadi udah ada yang ngutangin nih di luar bank, ya supplier udah kasih utang, ya pihak ketiga udah kasih utangan gitu ya. Kemudian netnya berapa sih sebenarnya yang bank perlukan gitu ya. Nah, umumnya bank syariah ataupun konvensional sebenarnya menggunakan dua metode ini ya, either itu NWC ataupun working investment. Ya, nah yang working investment ini lebih konservatif lagi. Ini biasanya dipakai bank-bank asing gitu ya. Di mana rumusnya working investment ini adalah aset lancarnya lebih mengerucut lagi. Dia hanya AR dan inventory yang diambil, kemudian dikurangi dengan account payable ataupun utang dagang, ditambah dengan accrued expense atau biaya yang masih harus dibayar. Ya, ini rumusnya ya. Jadi working investment adalah perhitungan yang paling konservatif sehingga mungkin nilainya akan lebih kecil. Oke, hal-hal yang biasanya dianalisa dalam modal kerja, jenis usahanya tentunya ya, skala usahanya juga. Karena kita harus bisa membedakan ya antara misalkan ya apa namanya siklus usaha ya, siklus usaha apa perusahaan multi finance misalkan ya, multi finance, kemudian sama spare part kendaraan gitu ya. Nah, mungkin ya spare part kendaraan perputarannya lebih cepat daripada multi finance yang mungkin nasabahnya ngangsur kalau kredit motor itu 3 tahun sampai 5 tahun kan gitu ya. Nah, ini yang kita juga harus paham ya kriteria ataupun karakteristik dari satu industri. Gitu ya. Ya, include di situ juga tingkat kesulitan usaha yang dijalankan ya dan juga cash cycle-nya, dia udah dapat utangan atau belum. Ya, misalkan tukang sayur gitu ya, tukang sayur kalau dia dapat utangan ya, dapat utangan dari distributor besarnya, dia dapat ambil dulu barangnya, bayarnya nanti 1 minggu kemudian gitu ya. Sedangkan di pasar dia dapat dari customernya cash kan, cash ya, maka otomatis dia udah dapat utangan, di sisi kanannya penjualannya cash ya, artinya dia nggak butuh utang karena utangnya udah dikasih sama distributor sayur ya, bahkan duitnya dapatnya cash. Nah di situ nggak, idealnya nggak perlu pembiayaan modal kerja karena nggak ada yang harus ditambal kan gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di tatap muka virtual 7 ini ya. Kalau ada yang mau tanya ataupun sharing,